Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil syekh al-imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nama kitab InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. InsyaAllah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-15. Yang baca dulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Hikmahnya bunyinya mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu ay an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Ini masih kaitan juga tentang kajian kita yang kemarin, 2 minggu kemarin, masih dalam bahasan mengenai terdindingnya hati. Ini kita ngaji hikam lagi ya. Memang berat. Lamun dek te ada kesiapan jana. Suwe-suwe kah temileng ngaji. Kalau mendengar betul-betul kita keinginan untuk mau mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena arahannya ngaji hikam ini kan untuk kita sedikit banyaknya mengurangi kesibukan kita yang kaitan tentang keduniaan. Tapi harus kita pahami betul, bukan berarti kita tinggalkan semua, enggak. Makanya perlu kita ngaji terus sampai selesai. Jangan kita dengar setengah sebagian sehingga salah paham. Maka yang berat kajian kita ini memang kajian orang yang siap, makanya kajian salik, orang-orang yang ingin menuju usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya kita lepas. Tidak akan bisa kita ini mau sampai kepada Allah sementara gandengan kita dunia ini banyak. Nggak bisa. Harus kita lepas tentunya dengan pelan-pelan. Seperti itu. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Artinya mimma setengah dari perkara yadulluka yang menunjukkan kepadamu ala wujudi qahrihi atas wujudnya sifat qaharnya Allah. Qahar ini sifat keperkasaan Allah, sifat yang Allah itu jangan diatur. Qahar itu keperkasaan, tidak boleh ada satupun yang mengatur Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Seperti itu kekuasaan Allah. Maka kita semuanya hakikatnya tahta qahrihi subhanahu wa taala, berada dalam sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya ikhtiar macam-macam, yang terakhir pasti terjadi menurut apa yang Allah tetapkan ke atas kita. Termasuk di antara wujud sifat qaharnya Allah ke atas kita, hamba-hambanya, yaitu an hajabaka, Allah hijab dinding kita itu, kamu itu, anhu dari Allah, bima dengan perkara, laisa bimawjudin dengan perkara yang hakikatnya tidak ada, ma'ahu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk
sifat kekuatan Allah itu mampu menghijab kita dengan perkara yang hakikatnya itu tidak ada. Kalau bahasa akidah itu kan maujudat itu ada dua. Maujudat, perkara yang wujud itu ada dua. Tidak ada yang tiga, cuma dua, yaitu Allah dengan makhluk, Khalik dengan makhluk. Itu hakikat yang wujud itu. Cuman jangan kita samakan. Kalau Allah itu hakiki wujudnya, kalau makhluk itu aradi. Hawadis disebutkan dalam ilmu akidah, wujudnya karena diwujudkan. Wujud jadi disebut juga makhluk itu wujud, tapi wujudnya aradi, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala mau menampakkan sifat qaharnya kepada kita hamba-hambanya ini, Allah hijab kita dengan perkara-perkara yang hakikatnya itu tidak ada. Apa itu? Ya makhluk itu hakikatnya tidak ada. Adanya karena dia adakan. Diri kita, harta kita, jabatan kita, ilmu kita, semua itu makhluk. Itu bisa menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk tanda qaharnya Allah itu mampu menghijab kita, mendinding hati kita, sehingga kita tidak nampak Allah itu dengan perkara-perkara yang hakikatnya tidak ada. Hikmah ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengetahui nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka itu akan kita bisa tengok dalam diri setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kita lihat orang itu kok awalnya mulia, tiba-tiba dihinakan oleh orang-orang atau oleh Allah langsung atau pelantara makhluknya, maka di sana kita ngelihat di sana ada sifat Allah yang namanya Al-Mudhil, yang menghinakan. Dulu dia mulia kok tiba-tiba hina, tiba-tiba qudratullah di sana berlaku. Sifat Allah berlaku apa? Al-Mudhil, Allah zat yang menghinakan. Sebaliknya juga, dulu orang ini kere, miskin, rendah, nggak ditelengok sama Allah, tiba-tiba menjadi orang sukses, kaya raya. Di sana kita bisa melihat sifat al-mu'izznya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mengangkat, memuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ke orang ini kita lihat kegantengnya, kecantiknya, oh di sana kita lihat sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap makhluk Allah ini kita bisa lihat. Kadang ada orang itu tiba-tiba dapat rezeki yang begitu banyak tanpa dia usaha, tiba-tiba ada orang kasih dia rezeki. Oh, di sana Allah menampakkan sifat jamalnya kepada hambanya tersebut. Dari setiap keadaan kita atau makhluk di sekeliling kita ini menampakkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang sudah terbuka dinding hatinya, kalau orang sudah terbuka dinding hatinya, maka apapun kejadian itu yang mampu dia pandang dulu. Di sana ada kudrat Allah. Lihat apa saja, orang kok ini ngeri, orang kok ini serem, oh cantik, maka dia akan melihat di sana berlaku kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari semua sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang kita tahu itu, kesemuanya terbagi menjadi dua saja. Kalau kita tahu kan, kalau nama Allah itu jumlahnya berapa? 99, 100 ditambah dengan lafaz jalalah itu jadi 100 jadinya. Kalau sifat Allah banyak, nggak terhitung jumlahnya. Cuman yang wajib kita ketahui yang 20 yang kita kaji dalam kitab Aqidatul Wujud Qidam sampai Mutakallimun. Nah, kalau dikumpulkan ini semua sifat dan nama Allah ini terbagi menjadi dua saja. Terbagi menjadi dua sifat saja, yaitu sifat Jamal dan sifat Jalal. Keduanya sifat Jamal. Kalau kasih sayang, lembah lembut, pemaaf, pengampun itu masuknya ke sifat Jamal itu. Kalau Qahar, perkasa, Allah itu berkehendak berbuat apa saja menyiksa, itu masuknya ke Jalal. Nah, ini kadang-kadang Allah nampakkan kepada kita itu sifat-sifat itu. Contohnya misal
sudah amalan kesana kemari minta sama tuan guru, sama habaib minta amalan supaya utangnya dilunaskan, urusannya dimudahkan, minta sampai puasa, sampai tahajud, tapi tambah aja masalah datang, tambah aja. Bukan berarti Allah itu nggak terima, bukan berarti amalan itu nggak mempan, bukan berarti orang yang ngasih amalan itu bohong, enggak. Kadang Allah itu mau nampakkan sifat koharnya itu, sifat jalalnya itu. Mananya apa? Aku ini Tuhan, aku ini nggak boleh kalian atur. Paham maksudnya? Aku ini Tuhan, nggak boleh kalian atur. Kadang ada orang seperti itu kan, masalah banyak, sudah buat amalan, ngimit, doa, tapi tambah masalah datang. Mananya Allah menampakkan, aku ini Tuhan, nggak bisa kalian atur. Tetapi ada kadang-kadang juga Allah nampakkan sifat jamalnya. Dek mantep minta ya langsung datang. Beruk liatin tuh ya Allah, tiba-tiba harap dengan ngatong kepeng 10 juta. Padahal dibutuh tuh cuman 10.000, tiba-tiba datang dengan berbank. Itu berarti Allah tanpa kita belum angkat tangan minta itu masih kerentak. Ya Allah, kadang melihat kebeline, tiba-tiba harap dengan lebih puluhan kali lipat jauhan jauh kita. Berarti Allah itu mau nampakkan sifat jamalnya. Paham maksudnya ya? Nah, ini kalau kita mau kelompokkan di antara semua sifat dan nama Allah ini hanya terbagi menjadi 2, jalal dan jamal. Makanya kita kadang jangan suuzon sama Allah Ta'ala, kadang berdoa dengan lagu tetap doa tambah masalah. Berarti Allah mau nampakkan sifatnya seperti itu, karena Allah itu Tuhan, nggak berhak kita mau atur. Ya Allah, aku mau mengenai dan bau. Itu kadang-kadang Allah mau nampakkan supaya kita ini nggak suuzon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun paling sebentar. Nanti kalau betul-betul kita sungguh-sungguh, nanti Allah akan kasih apa yang kita minta. Ini dulu kita bahas mengenai sifat Allah, yaitu Al-Qahar. Nah, termasuk daripada tanda qahar Allah ini juga sifat qaharnya Allah ini yang kuasa atas segala-galanya itu, yaitu Allah menghijab diri kita ini untuk tidak bisa hati kita ini tawajuh kepada Allah, memandang Allah. Jadi hati ini bisa memandang Allah, bisa memandang Allah hati kita. Kalau mata nggak bisa, selagi kita di dunia ini tidak akan pernah bisa melihat Allah. Jangankan kita nabi saja, tidak ada nabi siapapun yang pernah bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa minta, tidak dikasih, tidak mampu memang. Nabi Muhammad mampu kapan? Bukan mampu, dimampukan. Jadi kita ini jangan pernah merasa kita ini maqam kita semua dari Nabi sampai kita ini Islam, kita ini maqam kita cuma di saja tempatnya. Maqam di. Paham maksudnya? Maqam di kita ini. Kita ini bukan melihat, tapi dilihatkan. Siapa yang lihatkan? Allah. Kita ini bisa ngomong, bukan bisa ngomong, tapi dibisakan ngomong. Siapa yang bisakan? Allah. Jadi makom kita ini, kata ulama kita, di makom di saja. Kita melihat ya karena kita dilihatkan. Kita bergerak ya karena kita digerakkan. Kita bisa ya karena kita dibisakan. Kenapa ya? Karena hakikatnya kita nggak bisa apa-apa. Jangankan bisa, diri kita ini juga nggak ada hakikatnya. Diri ini nggak ada, apalagi yang di dalam diri kita ini. Kemampuan dan segalanya itu diwujudkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifatnya para awliya Allah itu, mereka itu pagi itu tidak mikir apa yang saya mau kerjakan sekarang, itu enggak. Pikirannya wali itu apa yang Allah mau buat kepada saya sekarang, apa yang Allah mau programkan kepada saya. Kalau kita kan enggak, bareh tekwaning, tekwaning. Nah, wali Allah enggak, apa yang mau Allah programkan hari ini kepada saya. Maka setiap gerak-geriknya itu mesti dia minta hajat kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah petunjuk ke jalan yang benar. Termasuk diantara wujudnya sifat qaharnya Allah itu mampu menghijab, kuasa menghijab hambanya untuk tidak bisa hatinya bertawajuh kepada zatnya, yaitu dengan perkara-perkara yang hakikatnya tidak ada. Allah hijab kita
daripada hati ini bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah dengan hati kita, dengan benda-benda yang hakikatnya tidak ada. Yang makhluk ini sudah, makhluk ini kan hakikatnya tidak ada. Yang hakikat, yang wajibul wujud, yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati ini mampu melihat Allah subhanahu dengan hati kita. Makanya ada makom yang namanya makom ihsan. Makom ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, bukan dengan melihat ini nggak bisa kita. Nabi Muhammad aja, Nabi yang paling mulia, nggak pernah melihat Allah di dunia ini. Pernahnya dipindah tempatnya di tempat yang tidak pernah satu pun makhluk sampai ke sana. Yaitu di mustawa sana, tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah. Di sana melihat Allah. Jibril pun nggak pernah sampai sana. Malaikat yang paling mulia, makhluk Allah yang nggak pernah. Nah, di sanalah Rasulullah melihat Allah bila kaifin wala mithal. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. 2 kali Nabi melihat Allah. Paham ya? Nah, kita di dunia ini bisa. Nah, makanya disebutkan dalam makna daripada ihsan itu, an ta'budullah, kamu sembah Allah ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah, melihat dengan mata hati kita. Kalau nggak bisa, wa illam takun tara fa innahu yarak, maka perasalah kita diawasi. Tanamkan dalam hati kita, setiap tempat ini ada CCTV-nya Allah, sehingga ini paling minimal. Sehingga kita itu mau ngomong itu mikir-mikir dulu, ini nggak bahaya nggak, ini ada keridhaan Allah atau murka Allah di sini, ada menyakiti orang nggak. Nah, kalau orang-orang yang punya makom seperti itu, dalam bercakap dia mikir dulu, dalam bergerak apapun jangan sampai, karena dia paham semua dipandang, diketahui, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makom yang diperintahkan kita mencapainya oleh Rasulullah. Makanya kita itu bukan hanya disuruh untuk ibadah saja, punya target dalam ibadah itu. Targetnya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini perintah Allah, bukan sekedar nyembah-nyembah tok, sembahyang selesai. Gimana nyembah kita ini kepada Allah adik terasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kamu sembah Tuhan itu seperti kamu berada di hadapan Tuhan, sampai keyakinan dalam hati kita itu akan kebersamaan dengan Allah. Terus Nabi gimana? U'budullaha ka'annaka tara, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau nggak mampu, merasa kamu diawasi Allah. Itu yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sekedar sembahyang selesai pulang. Enggak, kita punya target sembahyang. Kalau enggak ngeno berarti sembahyang rutinitas, sekedar menjalankan syariat, kewajiban selesai. Sehingga ya tidak pernah kita mendapatkan nikmat yang namanya seperti orang-orang nikmati itu. Mereka sholat itu, mereka rasakan masalah sholat 2 rakaatnya itu melebihi kenikmatan segala-galanya, karena mereka sudah mencapai hakikat kenikmatan. Paham ya? Ya, seperti itu. Bisa lezat dengan benda-benda dunia ini. Kalau orang-orang ahli marifat, lezat hanya dengan Allah, melebihi kelezatan segala-galanya. Karena Allah ini sumber kenikmatan. Allah itu, semua nikmat-nikmat yang dinikmati oleh ahli dunia itu sumbernya dari Allah. Tapi kalau orang sudah dapat sumber kenikmatannya, maka Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu beliau mengatakan, walaupun saya tinggal di puncak gunung, tetapi kenikmatan yang saya rasakan ini kalau diberikan kepada raja-raja semuanya, raja-raja semua akan meninggalkan semua kerajaan mereka, akan ingin mendapatkan kenikmatan yang aku miliki ini kan. Kalau seumpama mereka rasakan sedikit secuil aja apa yang aku nikmati ini. Beliau kan wali, mursyid thariqah. Naqsyabandi, Bahauddin Naqsyabandi. Kalau mereka ini para raja yang berkatakan ke murid-muridnya, mereka tahu kenikmatan yang aku rasakan ini sedikit saja, semua sudah pasti akan mereka tinggalkan semua raja-raja mereka, saking nikmatnya yang namanya, karena beliau itu mencapai sumber kenikmatan, yaitu Allah gitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani belum mengatakan,
orang yang masih menikmati nikmat dunia ini kelas teri namanya. Kelas teri, karena masih menikmati nikmat-nikmat percikan daripada yang Allah punya itu. Makanya nikmat kecil. Sehingga ada ulama mengatakan, siapa yang sudah mendapatkan nikmat dunia yang sebenarnya, nikmat dunia itu apa? Kenal Allah itu, maka tidak ingin lagi dia mendapatkan nikmat di surga itu. Saking besarnya nikmat, karena sama saja di dunia begitu, di akhirat juga begini bagi orang bahasanya ahlul ma'rifat. Nah, itu yang kita mau targetkan dalam hidup ini. Itu yang kita mau targetkan, karena tujuan kita ini semua tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah. Beruntung orang kok di dunia ini sudah kenal betul dengan Allah, kembali dengan Allah, ya syukur. Tapi kalau dunia ini kita banyak kesanggetnya untuk kenal Allah, nanti berjumpa dengan Allah pun lelah terjuluk apa namanya, berjuritan kadang terkeram terjuluk di neraka. Nah, seperti itu insyaallah ya. Nah, termasuk di antara kekuasaan Allah itu mampu menghijab kita ini nggak bisa bermuajahah, tidak bisa memandang Allah itu dengan perkara-perkara yang hakikatnya tidak ada, yaitu dunia ini. Atau bisa dikatakan ya karena sebab banyaknya dosa. Allah ini maha yang sangat dekat kepada hamba-hambanya. Daripada ini saya dengan ini kan dekat ini, Allah itu jauh lebih dekat lagi. Dengan ini demah dekat, Allah jauh lebih dekat lagi. Dengan tangan saya ini dekat padahal nyatu dengan diri saya, Allah masih dekat lagi dengan tangan saya ini. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini namanya nih, ini urat. Nah, kalau ini putus, mati kita. Maknanya Allah itu lebih dekat dari nyawa kita sendiri. Saking dekatnya Allah Ta'ala itu. Makanya perkara kok semakin dekat itu kadang nggak kelihatan. Ini tani dekat, tapi kalau udah depan mata kita kelihatan nih apa nih. Nah gitulah Allah nih berjalan di tubuh kita ini, kudrat Allah. Cuman saking dekatnya Allah dengan kita ini nggak kelihatan Allah itu. Apa sebabnya? Ya karena tumpukannya dosa, kelalaian dalam hati kita ini. Dekat Allah itu sebenarnya. Allah sendiri nahnu aqrabu ilaihi minal hablil warid. Aku ini sungguh sangat dekat, kamu melebihi urat nadi. Mananya urat nadi ini nyawa kita nih, kalau putus mati kita. Nah Allah itu jauh lebih dekat daripada nyawa kita sendiri. Tetapi karena hati kita ini tertumpuk dengan banyaknya dosa dan kelalaian, maka tidak kelihatan. Contohnya niki, sebagaimana ulama katakan, ikhtiyarun nas tahta ikhtiyarillah. Kehendak manusia atau pilihan manusia ini di bawah pilihan Allah. Ini ngaji, ini arak saat datang ngaji, arak saat ndek. Cuman dua tapi yang terpilihan si Allah Ta'ala, ngaji atau ndek? Ngaji. Tapi yang terpilihan ngaji atau ndek. Ini contoh saja supaya mudah paham. Nah, mau bau ndek, ambil tengah-tengah dengan bau ndek. Ndek ku ngaji, berarti ngaji. Ngaji berarti ndek ngaji. Ndek ku ngaji lagu lalu kok berarti ndek ngaji hari-hari. Ndek ku milu ngaji ku lalu bersilaturahim, sama juga enggak ngaji. Nah, coba ambil tempat yang tengah-tengahnya. Bisa enggak? Lamun ndek ngaji berarti ngaji. Lamun ngaji berarti ndek coba ambil tengah-tengahnya. Enggak. Itu menurutnya kita ini diprogram oleh Allah dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ambil tengah-tengahnya itu. Antara ndek ngaji dengan ngaji, ndek lebau. Cuma dua pilihan, dan itu sudah diatur oleh Allah. Ndak bisa kita. Lamun ndek ngaji berarti ngaji. Lamun ndek ngaji berarti ndek ngaji. Ikhtiar kita dalam ikhtiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Sayyidina Umar dulu itu, masuk ke tempat ini nanti kamu kena taun. Kalau kita keluar selamat. Ada sahabat katakan, kalau kamu masuk ke sana kamu akan selamat, kalau kamu pergi kamu akan kena penyakit, kalau kamu pergi kamu selamat. Ada sahabat mengatakan, apakah kau yakin dengan takdir Allah? Walaupun kamu masuk, kalau enggak kena kan kamu enggak kena. Oh, bukan begitu. Masuk juga itu juga takdir Allah, keluar juga dari sini juga bukan sana aja takdirnya, selamatkan diri juga takdir, sama-sama takdir. Makanya kita tuh nggak bisa lepas dari keputusan Allah.
Nah, pertanyaannya, Ustadz, apa sebab kok kita itu belum mampu menyaksikan dengan hati kita berjalannya kudratullah di dalam diri kita, dalam teman kita, dalam luar kita ini, alam semesta ini? Kok yang kita lihat ada orang berbuat seperti itu, yang kita pandang kok dia aja yang berbuat gitu. Ada orang menyakiti kita, dia aja yang kita lihat menyakiti kita. Ada orang memuji kita, kita pahami dia yang memuji kita. Sehingga ketergantungan kita itu dengan makhluk jadinya. Lihat bencana alam, kita lihat, oh gara-gara ini, gara-gara ini. Sehingga itu penutup itu sebenarnya. Namanya itu itu mana, walaupun kuat ibadah, masih berdua pemahaman marak ngono susah menjadi orang-orang yang mukasyafah, yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah selamat dari penyakit hati. Ada orang memuji kita, kalau belum kita paham itu dari Allah Subhanahu wa taala, senang kita dipuji. Nanti kalau orang yang ngasih kita duit itu berbuat maksiat, nggak berani kita tegur. Kenapa? Barangkah kau tebeng kepeng. Barangkah kau tekrom, setiap bulan tebeng kepeng. Nah, itu perintah Allah untuk tegur dia maksiat. Karena kita anggap dia yang memberikan kita pujian, uang. Karena belum kita bisa sampaikan, ini cuma wasilah saja, mereka ini pelantara saja, digerakkan oleh Allah untuk beri saya. Kadang kita seperti itu. Datang dewan, bang, kayak ini bangunan nih, pada dewannya buat seandai-andai. Tahu dah maksiat lagu dek nubani tegur kembali. Dongkah nubareh bulanan datang. Karena kita udah tergantung, kita nganggap dia yang memberikan untung tak. Nah, itu parahnya, bahayanya, rusak kita. Nah, maka kita bersihkan apa penyebab itu terjadi dalam diri kita, sehingga yang kita pandang itu sekedar makhluk saja. Paham ya? Nah, ini kita belajar, sama juga tiang masih belajar untuk kita usahakan perkara ini supaya kita itu enggak terpengaruh dengan kiri kanan keadaan suasana, sehingga kita ini, apalagi zaman sekarang ini, Allah, kalau betul-betul kita pahami ilmu seperti ini nih, kita akan kebingungan lihat keadaan-keadaan. Nah, sebagian ulama menyebutkan di antara penyebab-penyebab itu terdindingnya hati kita daripada, kalau bahasanya mukasyafah atau musyahadah, mampu kita menyaksikan fi'lullah dalam setiap gerak-gerik makhluknya, dalam diri kita pula, dalam semesta ini. Di antara karena ada sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita ini. Minimal ada 4 kata ulama. Yang ini jika ada sifat-sifat ini, mesti kita akan gak bisa sudah. Walaupun seorang dia itu ulama, walaupun dia itu seorang guru, walaupun dia ahli ibadah sekalipun, kalau belum terhilang ini masih ya dilihatnya makhluk gitu toh, gak bisa dia. Di antaranya ada namanya sifat bahimiyah, ada namanya sabu'iyah, ada namanya apalagi syaitaniyah, dan adanya namanya rububiyah. Ini kesifat-sifatnya jika bercokol di hati kita, susah sudah. Yang pertama kita bahas apa itu sifat bahimiyah. Bahimiyahnya sifat binatang, kebinatangan ada dalam diri kita ini. Apa itu sifat bahimiyah? Orang yang hari-harinya pikir bagaimana perutnya, bagaimana parjinya, itu binatang kan gitu. Makan, jima, perut, makan, tidak ada pikir-pikiran itu binatang itu. Kalau orang itu kok hari-hari pikirnya bagaimana cari uang, bagaimana kenyang perut, bagaimana pikirnya itu, atau bagaimana terpuas hawa nafsunya, maka ini akan melakukan satu kesalahan yang namanya timbul nanti namanya riba, timbul namanya judi, timbul namanya usaha yang sampai meninggalkan perintah Allah, karena targetnya itu bagaimana bisa kenyang. Nah, jika ini kita ada dalam diri kita, ini diantara yang menghijab kita untuk bisa diberikan nikmat seperti itu tadi. Paham ya? Sifat bahimiyah, binatang ini kan kerjanya cuman makan, kumpul dengan istrinya, makan, tidur, kumpul dengan istrinya. Maka kalau ada manusia punya sifat seperti itu, pokok hari-hari sibuk urusan gitu saja. Nah, ini susah untuk mendapatkan derajat seperti itu. Paham ya? Sehingga nanti kalau pengen yang lebih, mesti dia akan melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah.
dia akan riba, dia akan tipu-tipu, dia akan judi, dia akan buat hal-hal yang penting dapat banyak. Paham ini ya? Nah, kemudian yang kedua ada namanya sifat sabuiyah, kebuasan, seperti binatang buas itu. Apa itu sabuiyah? Pokoknya kedak-kedak diri, marah-marah terus, maunya mukul salah sekecet dengan mele boleh belak, mele nempok. Ini sifat sabuiyah sebagaimana binatang buas itu. Enggak peduli orang ini akan sengsara atau endaknya, pokoknya aku mau tempelek ya, leganganku. Nah, ini namanya sifat sabuiyah. Ada enggak orang seperti itu? Pokoknya lamun dek kamu balas aja, pokoknya dek mana. Nah, ini namanya sabuiyah. Nah, ini jika ini ada, susah juga Allah akan berikan kita. Itu harus kita hindari, itu sifat sabuiyah, kebuasan. Kemudian yang ketiga yaitu syaitaniyah, sifat setan. Apa itu sifat setan? Hasad, itu dengki, masih terdengki dengan tapi yang kelebihan, masih teriri, terus tidak terdemen lek ye, terus tercuek lek ye, terus termasuk juga syaitaniyah itu apa? Berlagak soleh padahal enggak soleh. Berlagak soleh itu apa? Munafik lah istilahnya. Kelihatan pakai gini-gini tapi di hatinya kemunafikan. Itu syaitan. Syaitan itu asli sifat itu kekufuran. Nampaknya ketika Nabi Adam itu kelihatannya dia di dunia ibadah, ketika di surga kelihatannya saja, tapi akhirnya apa? Nampak. Karena ketika Nabi Adam diciptakan itu diperintahkan sujud, ternyata enggak mau sujud. Ternyata semua itu hanya ikut nafsunya tok. Itu iblis punya sifat itu. Sifat zohirnya kelihatan soleh tapi batinnya tidak. Jika itu juga ada dalam diri kita, itu juga akan menghalangi. Kemudian terakhir namanya rububiyah. Rububiyah ini apa? Sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ini ingin dipuji. Pokoknya dia namanya teremehan. Wah, namanya Tuhan itu kan tinggi, mulia. Pokoknya apa rawas harus tepati, apa miliknya harus terjaga. Lamun dia namanya gedak. Ini rububiyah, sifat ketuhanan. Hanya tok layak Allah tok yang punya sifat seperti itu. Itu nende. Selagi kita boleh sifat marangono, milih tahu andoan rausna, lamun dia milih sakit tangan, harus pokoknya lamun dek aja nah, itu sifat rububiyah nama. Jika itu ada dalam diri kita, susah juga. Maka ketiga keempat sifat ini, bahimiyah, sabuiyah, kemudian syaitaniyah dan rububiyah ini ada dalam diri kita, atau salah satu, jangan yang partnya salah satunya, tidak akan bisa. Itu akan terbuka ilmu yang kita bahas ini dalam diri kita. Maka sifat yang bentuk apa? Sifat abdiyah namanya, sifat kehambaan. Sifat hamba itu apa? Tidak ada program kecuali apa diprogramkan oleh Tuhan. Namanya hamba itu nggak punya program. Kalau hamba punya program, berarti bukan hamba, orang merdeka namanya. Hamba itu apa? Dek narak programnya kecuali program atasan kamu disuruh gini, dan dia nggak punya disuruh begini kerjakan, disuruh begini, apapun perintah Tuhannya kerjakan, namanya hamba. Nah, kita ini akan diberikan gitu oleh Allah jika betul-betul kita tanamkan sifat kehambaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya kita hamba. Allah suruh kita begini, Allah kita begini, kamu begini, kamu begini. Jika itu kita taati, layak kita disebut hamba. Nah, inilah orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita gaji, yang berupa terbukanya dinding sehingga hati kita ini bisa melihat dalam setiap gerak-gerik makhluknya, dalam dirinya, dalam kawannya, dalam anak istrinya, dalam alam semesta ini. Sebelum dilihat gerakan itu terjadi, maka dia pandang di sana ada kudratullah. Ini orang memuji saya karena digerakkan oleh Allah untuk memuji saya. Berarti saya ini diperintahkan untuk supaya jangan takabur. Ada orang menyaji kita, maka kita tengok ini digerakkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyaji saya. Berarti saya diperintah oleh Allah untuk sabar. Dia muamalahnya dengan Allah sehingga walaupun dicaci dia tidak akan marah dengan itu, karena dia muamalah dengan Allah sehingga bersih. Tapi kalau enggak gitu ya ante lah, sehingga kotor terus hati. Enggak akan bisa sudah. Paham maksudnya ya? Nah, itu diantara maksudnya hikmah ini. Jadi ada sebab kita sendiri dalam artian yang menghalangi. Jangan pernah katakan Allah menghijab diri. Enggak, Allah itu enggak ada satu
makhluk pun yang mampu menghijab Allah. Kitalah yang menghijab diri kita ini tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya dinding-dinding atau kotoran-kotoran yang menghijab hati kita untuk bisa sampai kepada Allah. Termasuk diantaranya yang 4 itulah tadi. Maka caranya itu perlu kita hilangkan. Kita hilangkan semua, kita kaji, kita belajar, berguru dengan sungguh-sungguh. Harus kita sungguh-sungguh. Pengen untuk mendapatkan makom spin nggak bisa, harus sungguh-sungguh. Ini nggak terkait dengan kealiman, nggak ini. Ini anugerah Allah. Bagi siapa yang mampu, walaupun dia awam, mampu menjaga, mengamalkan ini, dikasih. Itu hadiah. Marifat itu hadiah Allah. Hadiah itu. Siapa yang sungguh-sungguh akan diberi. Paham maksudnya ya? Supaya kita nggak berarti harus ulama aja, enggak. Allah itu maha adil. Kalau ada bukan dia orang alim, walaupun dia orang awam, dia betul jaga diri dari maksiat, jaga hatinya supaya nggak kena ini. Dia betul-betul jaga, akan dikasih oleh Allah. Paham maksudnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah itu maha adil. Siapapun yang ingin usaha menghilangkan ini, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang awam, walaupun dia orang petani, pelaut, siapapun, kalau mau dia sungguh-sungguh amalkan, jaga, dikasih. Karena marifat itu hadiah Allah. Bagi siapa yang mampu menjalankan syarat-syaratnya, akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Paham tapi ini ya? Hah? Paham atau bingung? Iya. Hah? Al-muzil pakai za. Iya. Maksudnya gimana itu? Iya. Antum kaitkan dengan enggak paham saya panahnya, model pertanyaan menggabungkannya gimana. Jadi mudhil itu zat Allah yang sifatnya itu menghinakan. Jadi kalau orang itu sudah dihinakan oleh Allah, walaupun seluruh dunia ingin dia mulia, nggak akan bisa. Apa itu ayatnya? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau orang sudah dikehendaki sesat, siapapun di dunia ingin dia dapat hidayah, tidak akan bisa. Hatta dia nabi. Itu namanya al-mudhil, yang menghinakan. Nabi itu beliau punya paman namanya Abu Thalib. Nama Abu Thalib ini pokoknya paman yang paling disayang oleh Nabi, walaupun dia mati dalam keadaan sebagian ulama katakan kafir matinya, karena tidak mau beriman. Bukan tidak mau beriman sebenarnya, karena masih pegang egonya. Aku malu wahai anak saudaraku Muhammad, kalau aku ikut agamu, apa yang katakan sama tokoh-tokoh kafir Mekah ini. Hanya dipegang itu sampai mati. Sampai Nabi itu macam-macam cara supaya ini pamannya dapat hidayah. Sampai pernah ngigo Nabi ini tidur, tapi nggak tidur. Nabi nginep di rumah pamannya, di kamar paman, tempat dikasih tidur di tempat pamannya. Nabi tiba-tiba malam-malam ngigo, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan suara keras dan tak henti-henti. Nabi itu kaget, pamannya Abu Thalib ini, Muhammad bangun. Kaget, sengaja Nabi, padahal Nabi nggak ngigo, sengaja ngigo. Kamu kok teriak-teriak tadi kan? Masa pamannya? Apa yang saya teriaki kan? Nggak dijawab. Diam aja gini. Nggak dijawab kan, seumpama dijawab asyhadu an la ilaha, Islam sudah dia. Cuman nggak mau dijawab itu kalimat itu. Walaupun mungkin niatnya nggak mau Islam, tapi nanti dengan ini saya akan berhujah di hadapan Allah untuk dia supaya diselamatkan di neraka, dapat syafaat. Tapi tidak diucapkan, sampai dipaksa Nabi, paman ucapkan apa yang saya ucapkan. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mampu bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akulah yang beri hidayah.
hidayah. Makanya Allah kalau sudah menyesatkan, walaupun seluruh dunia ini ingin memuliakan tidak bisa. Tetapi kalau orang mau dimuliakan oleh Allah, walaupun seluruh dunia ini ingin menyesatkan dia tidak akan bisa. Paham ya? Nah, itu maksudnya al-mudhil. Kalau yang ditanyakan tadi masalah sifat rububiyah itu, sifat kita ini kita ambil sifat Allah dalam diri kita. Kalau ada orang punya sifat rububiyah, ya, sifat rububiyah itu apa itu sifat rububiyah itu? Ya sifat ketuhanan dalam artian yang layak ditaati, dengar, disanjung-sanjung, layak dimuliakan itu hanya Allah Tuhan. Kok ada orang itu pengennya dimuliakan saja, dipati apa raosna, itu berarti dia mau ngambil sifat Allah itu. Ada orang yang sifatnya seperti itu, diremahkan, gak mau. Kalau ulama dan dia tepati raosnya gedak kenana. Pokoknya aku letih tahu aku ini hantar letih. Pokoknya ya ada orang seperti itu dong, namanya mengambil sifat rububiyah. Jika itu ada, itu juga bisa menghijab. Mafhum salah ya? Maka tanamkan dalam diri kita sifat abdiyah. Kita ini hamba, kita enggak punya apa-apa, bukan dari siapa-siapa, ada karena diadakan. Semua potensi kita, kepandian, kealiman, ilmu, harta, jabatan, semua milik Allah, pemberian Allah. Maka kita akan gunakan sesuai menurut Tuhan, apa aturan Allah. Jika kalau orang sebagai abdiyah, maka dia akan diangkat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi kita Nabi Muhammad itu yang paling senang beliau kalau dipanggil dengan sebutan walaupun beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka beliau paling senang disebut hamba. Maka gelar beliau terbesar itu hamba. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an itu subhanalladzi asra bi'abdihi, enggak disebut bi rasulihi atau bi nabi, enggak. Tapi disebut bi abdihi. Karena hakikat walaupun Nabi itu paling senang disebut sebagai hamba. Kan itulah posisi kita yang sebenarnya itu. Tidak ada Tuhan ya makhluk, Tuhan ya hamba, seperti itu. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Allah berikan kita ilmu-ilmu yang menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah marifat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Salatullah salamu ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.